Terima kasih yang sudah pencet tombol subscribe. Semoga selalu beruntung. Legenda Lutung Kasarung. Pada zaman dahulu diceritakan di Pasundan ada seorang raja yang bernama Prabu Tapa Agung. Ia seorang raja yang baik dan bijaksana. Rakyatnya yang makmur di bawah kepemimpinannya. Sang raja mempunyai dua orang putri yang cantik. Yang tertua bernama Purbararang dan adiknya bernama Purbasari. Mereka berdua memiliki sifat yang berbeda. Sang kakak yang mempunyai sifat sombong dan pemalas, sementara sifat adiknya yang ramah dan rajin. Pada suatu hari, sang raja memanggil putrinya yang bernama Purbasari untuk menggantikan sebagai orang yang akan memimpin kerajaan. Dikarenakan sang ayah sudah mau mendekati akhir hayatnya, sang raja berkata, "Anakku, aku sudah terlalu tua untuk memimpin, jadi sudah saatnya aku turun tahta." Putri Purbararang yang mendengar pembicaraan sang raja yang merupakan kakak dari Purbasari tidak setuju dengan perintah ayahnya tersebut. Karena dia, Purbararang, adalah anak tertua, seharusnya akulah yang pantas memimpin kerajaan, bukannya adikku Purbasari. Pada hari yang lain, diam-diam Purbararang yang sangat jengkel dan iri kemudian berencana untuk mencelakakan adiknya dan ingin mengusir Purbasari dari kerajaan. Purbararang pergi mencari seorang nenek sihir. Dia meminta nenek sihir tersebut untuk menyihir adiknya. Nenek sihir pun menyanggupi permintaan dari putri Purbararang dengan imbalan yang sudah disepakati. Kemudian nenek sihir memulai aksinya untuk menyihir putri Purbasari. Akibat dari guna-guna nenek sihir, Purbasari tiba-tiba kulitnya menjadi bentol-bentol hitam dan sangat menjijikan. Karena alasan tersebut, putri Purbararang untuk mengusir adiknya dari istana. "Pergi dari sini," kata Purbararang kepada adiknya. "Orang yang telah dikutuk seperti kamu tidak layak untuk menjadi seorang ratu dan tidak layak lagi tinggal di istana." Purbararang lalu menyuruh seorang ajudannya untuk membuang adiknya, Putri Purbasari, ke tengah hutan. Dengan terpaksa, ajudannya menuruti perintahnya. Ketika sampai di tengah hutan, sang ajudan yang sebenarnya orang yang baik hati tidak langsung membuangnya, tetapi malah membuatkan sebuah rumah untuk Putri Purbasari. Sebelum ia pergi, ia juga menasihati sang putri, memintanya agar selalu tabah dan sabar. Pada waktu yang sama, di Kayangan terjadi keributan karena Pangeran Guruminda tidak mau dinikahkan kecuali dengan wanita yang secantik ibunya. Ia lantas diberitahu jika wanita yang secantik ibunya hanya ada di bumi. Dengan kekuatannya, akhirnya Pangeran Guruminda turun ke bumi dan sampai di hutan yang sama tempat Purbasari diasingkan. Tinggallah Putri Purbasari di dalam hutan. Ia tidak pernah merasa kesepian. Ia malah sangat bahagia. Sang putri yang baik hati itu berteman dengan banyak binatang yang juga selalu baik kepadanya. Di antara macam-macam binatang yang menjadi temannya ada seekor kera dengan bulu berwarna hitam yang sangat misterius. Di antara hewan-hewan lainnya, kera tersebutlah yang paling perhatian dan paling baik hati kepada Purbasari. Kera tersebut bahkan sering membawakan bunga
dan buah-buahan untuk menghibur hati sang putri, baik dalam keadaan senang maupun susah. Putri Purbasari memberi nama kera yang baik itu dengan nama Lutung Kasarung. Mereka berdua, Putri dan Lutung Kasarung, sering memperhatikan satu sama lain. Canda tawa gurau selalu menyelimuti dengan penuh bahagia. Pada suatu malam, saat bulan purnama datang, kera yang menjadi teman Purbasari tersebut pergi ke tempat yang sepi untuk bersemedi. Setelah cukup lama bersemedi, tiba-tiba tanah di dekat tempatnya bersemedi mulai mengeluarkan air yang jernih dan harum, yang kemudian membentuk sebuah telaga kecil. Keesokan harinya, kera tersebut meminta Purbasari untuk mandi di telaga kecil. Walaupun awalnya mereka ragu, Purbasari menuruti permintaannya. Hal yang ajaib pun terjadi. Setelah mandi, tiba-tiba kulit Purbasari menjadi bersih seperti semula. Sang putri pun menjadi cantik jelita seperti sedia kala. Purbasari sangat terkejut dan merasa sangat gembira karena kecantikannya telah pulih. Lutung Kasarung, teman Purbasari, merasa lega dan senang melihat ia telah kembali seperti semula. Pada suatu ketika, Putri Purbararang yang jahat tiba-tiba berniat ingin melihat keadaan adiknya di dalam hutan. Dia pun pergi ke hutan bersama tunangannya dan beberapa orang ajudan kerajaan. Saat melihat kondisi adiknya yang sudah kembali cantik, Putri Purbararang terkejut. Tapi putri yang jahat itu tidak menyerah. Dia mengajak adiknya untuk adu panjang rambut. Siapa yang rambutnya lebih panjang, dialah yang menjadi pemenangnya. Ternyata rambut Putri Purbasari lah yang lebih panjang. Putri Purbasari menjadi pemenangnya. Putri Purbararang masih belum menyerah. Ia kemudian mengajak Putri Purbasari adiknya untuk adu ketampanan dari masing-masing kekasihnya. Lalu ditunjukkannya kekasih Putri Purbararang yang tampan kepada Putri Purbasari. Lalu Putri Purbasari kebingungan karena dia tidak memiliki kekasih. Dia pun langsung menarik kera sahabatnya Lutung Kasarung. Purbararang tertawa terbahak-bahak melihat hal itu. Jadi kekasihmu seekor kera, hahaha, dengan kata menghina dan penuh yakin ia akan menang. Tetapi sebuah keajaiban, kera sahabat Purbasari berubah menjadi seorang pemuda yang gagah dan berwajah sangat tampan, jauh lebih tampan dari tunangan Putri Purbararang. Para pengawal yang melihat hal tersebut terheran-heran dan bersorak gembira karena putri yang baik hati itu lagi-lagi memenangkan pertandingan. Putri Purbararang mengaku kalah, mengakui kesalahannya, dan meminta maaf kepada Putri Purbasari yang baik hati, tidak dendam, dan tidak menghukum kakaknya yang jahat kepada dirinya. Akhirnya kembalilah Putri Purbasari ke kerajaan. Kemudian ia menjadi seorang ratu yang memimpin kerajaannya dengan bijaksana, yang ditemani oleh kekasihnya Lutung Kasarung. Hikmah dari sebuah cerita: mengalah untuk menciptakan kedamaian, selalu berperilaku baik kepada sesama, saling menghormati baik yang tua atau yang lebih muda, janganlah terbawa dendam amarah sesaat. Kejahatan dibalas dengan kebaikan, kebaikan dibalas dengan lebih baik.